Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolan mangan bareng Cak Basman. Oke, dulur, saat ini kita berada di Gunung Padang ya. Jadi kita sudah berada di sepertiga jalur tangga untuk menuju ke puncak Gunung Padang ini. Jadi Gunung Padang ini adalah salah satu situs yang dimiliki oleh Nusantara ya, yang dikabarkan usianya itu jauh lebih tua daripada piramida Giza di Mesir. Nah, untuk lebih lengkapnya kita coba tanya-tanya ke salah satu tokoh yang mempunyai pengetahuan yang cukup mumpuni untuk lokasi situs dari Gunung Padang ini. Oke, ini saya perkenalkan, ada Bapak Rusmana. Pak Rusmana, ini namanya apa untuk pastinya, Pak? Kalau ini sekarang Gunung Padang, kalau dulu namanya Keraton Siang Padang ya. Keraton Siang Ya, Padang. jadi orang Oke, tua dulu itu bilangnya Keraton Siang Padang atau Kampung Siang Padang. Kampung Siang Padang. Ya. Untuk lokasi situs ini baru dibuka kapan, Pak? Kalau untuk dibuka secara umum untuk wisata itu baru 2011-2012. Sebelumnya? Sebelumnya dijadikan tempat keramat. Jadi secara turun temurun emang dari dulu ini sudah difungsikan. Jadi mulai Bapak Rusmana, eh, penduduk asli kan, Pak ya? Ya, Penduduk asli ya. Mulai Bapak Rusmana kecil juga dulu sudah ada ya ini situs ya? sudah ada bahkan kalau lihat sejarah orang Belanda dulu pun yang pertama kali mencatat keberadaannya itu sekitar tahun 1886. 1886. Ya, yang kedua itu tahun 1914 ada di catatan Belanda adanya Gunung Padang ini. Oke. Sedangkan untuk warga emang secara turun temurun itu emang sudah ada dijadikan tempat keramat. Dijadikan tempat keramat. Ya, Tujuan tempat keramatnya itu misalkan apa, Pak? Apa aja, ya, Pak? jadi disebut tempat keramat itu orang tua di sini emang mempercayai bahwa tempat ini peninggalan orang-orang tua dulu yang emang mempunyai adidaya keluhuran ataupun pangkat atau derajat yang luhur. Oke. Sejak dibuka tahun 2011 ya. Ya, Nah, itu di bawah dinas atau dari desa aja, Pak, ini, Pak? semua sebenarnya dari desa, dinas, bahkan provinsi sama Jawa Barat. Yang Serang Banten itu. membuka ini ya, Ya, membuka lokasi situs ini ya. Oke. Pak, ini kita sedang berjalan di jalur utama ya, Pak ya? ya, ini Jalur jalur utama. utama. Jadi di sini tuh ada dua jalur, Pak ya. Ya, ada dua Nah, jalur. jalur yang utama ini memang sejak dari dulu sudah ada, Pak ya? Ya, sejak dari dulu emang ini sudah ada, cuman sekitar tahun 90-an ke bawahnya dari sini ke bawah itu udah direnovasi. Oh, Kalau ke direnovasi. atasnya emang masih utuh dari Masih dulu utuh. gitu. Oke. Batas renovasian, Pak? Sekitar dari sini ke bawah itu. Oh, dari Dari sini ke bawah. ini ya, Ya, dari ada gerbang pintu ke kecil sini. ini ya. Ke bawah itu Ke bawah renovasian. pernah direnovasi. Pernah direnovasi. Kalau ke Kalau atasnya ke atas masih masih utuh. utuh dari dulu. Oke. Ini jarak dari jalur utamanya itu berapa meter, Pak? Dari bawah Dari bawah ke atas? dari bawah ke atas itu sekitar 175 meter. Sekitar 175 Ya, meter. Oke. Untuk jalur yang kedua? kalau yang kedua itu tahun 2012 kita bikin ada jalur melingkar biar Ya. biar nggak berpapasan. Ini digunakan untuk jalur naik, yang sebelah sana sebenarnya diutamakan untuk jalur turun. Jalur turun. Ya, Untuk panjang untuk treknya panjangnya yang jalur yang dua itu sekitar 300 meter. 300 meter, Ya, Pak ya. 300 meter Oke. karena dibikin melingkar, Lebih landai berarti, Pak ya. lebih landai. Untuk Dan perkiraan kemiringan di jalur utama ini berapa ini sekitar derajat? 75 derajat. 75 derajat ya. Ya, Oh, kalau yang ini di kalau sana sekitar sana 30-40 derajat. 30-40 Ya, derajat, oh, lebih landai. lebih landai. Oke. Untuk sejarah, Pak, sejarah tentang eh, situs Gunung Padang ini banyak yang bilang bahwa ini eh, berbentuk piramid gitu. Itu emang seperti itu apa gimana, Pak?
Sebetulnya yang bilang piramid itu berdasarkan pertama pengambilan foto dari jarak luar ya. Ya. Sehingga bukit ini membentuk piramid. Sedangkan kalau untuk situsnya ini lebih cenderungnya ke punden berundak. Punden berundak. Ya, Oke. karena selisih usia pun demikian. Kalau misalkan ini piramid, karena ini lebih tua daripada piramid, Ya. makanya lebih cenderungnya ke punden. Gitu. Punden berundak. Cuman karena diambil gambarnya dari kejauhan, itu berbentuk seperti piramid gitu. Oke. Untuk dinas-dinas terkait atau mungkin peneliti-peneliti yang pernah meneliti atau mempelajari daerah sini ada nggak, Pak? Sebenarnya untuk para peneliti udah banyak. Udah banyak ya? Ya. Apalagi yang dari Arkenas itu sudah beberapa kali melakukan penelitian. Di sini. Ya, dari hasil mereka penelitian ada yang mengatakan usia Gunung Padang itu jauh lebih tua daripada piramid, nyampe 2500 tahun sebelum Masehi. 2500 tahun sebelum Masehi. Oke. Ini dikelola sama ada kelompok sadar wisatanya atau ada hanya dari lingkungan masyarakat setempat, ada nggak, Pak? Justru saya sendiri bersama teman-teman itu kelompok masyarakat yang memang peduli akan cagar budaya situs Gunung Padang ini, yang terdiri dari semua masyarakat sekitar Gunung Padang ini. Ya, namanya Disebutnya forum ya, Forum Masyarakat Peduli Situs Gunung Padang. Oke, jadi Bapak ini sebagai ketuanya ya? Sebagai ketuanya. Sebagai ketuanya. Oke, siap. Oke, kita sambil lanjut jalan, Pak. Jadi memang struktur ini batu-batuannya diambil dari luar atau asli dari sini, Pak? Kalau sejarah orang tua ini diambil dari Gunung Keramat, dibawa ke Kampung Ciukir, tempat mengukirnya, dibawa ke Empang, tempat mencucinya, baru dibawa ke situs Gunung Padang. Nah, kalau menurut para peneliti ini emang dari dasar Gunung Padang sendiri yang dikatakan dari erupsi gunung berapi yang membeku, sehingga membentuk kolom Arjoin seperti ini. Oke. Jadi batu-batuan yang ada di sini semuanya juga ini ya, asli dari sini, Pak ya? Asli. Oke. Oke, kita lanjut terus. Terus apa yang kita temui pertama kali, Pak? Setelah kita menyusuri anak tangga ini? Batu yang berdiri merupakan pintu masuk ke gerbang pertama atau ke undakan yang pertama. Undakan yang pertama. Ya. Ada namanya nggak, Pak, ini, Pak? Enggak, ini disebutnya Pamuka Lawang aja. Oh, gerbang aja ya? Gerbang aja, oke. Jadi ini memang bentuknya berdiri seperti ini atau dibuat seperti ini? Ya, emang dari dulunya sudah seperti ini. Oh, sudah seperti ini. Oh, jadi seperti yang Bapak bilang tadi ya, bahwa pasca kita melewati gerbang itu semuanya ini masih asli utuh. Jadi 2500 tahun sebelum Masehi. Bahkan menyebutkan 25.000 tahun sebelum Masehi. 2005 berapa? 25.000 tahun. Oh, 25.000 tahun sebelum Masehi. Oke. Jadi kita masuk ke area ini, langsung disambut dengan kabut ya. Ini cukup tebal. Setelah gerbang yang pertama, Pak, ya, kita akan menemui apa lagi? Ya, undakan ke-1. Oh, ini undakan ke-1 ini ya. Undakan 1. Undakan ke-1 ini di sini ada yang disebut Gunung Masigit ya, yang sebelah sana. Yang ini batu balai atau musyawarah. Nah, di depannya ada yang disebut batu musik. Batu musik. Bonang ya. Oke. Kita kunjungi satu persatu ya, Pak ya. Jadi ini pertama kali kita melewati gerbang, kita kan bertemu tumpukan batu ini ya. Ya. Dan di tengahnya ada pohon kantil yang cukup besar ya. Ini pohon apa ini, Pak? Pohon kantil. Pohon kantil. Ya. Ini alami, Pak ya? Ini alami. Alami semua pepohonan ini juga. Berarti pohonnya juga usianya juga cukup tua, Pak ya? Tua. Ini tunas katanya. Awalnya tunas? Ini tunasnya. Makanya bisa dilihat
Ya. bahwa dengan adanya sungkuran akar-akar itu bisa merusak juga. Jadi sebagian perubahan itu bukan karena manusia tapi karena alam juga. Karena alam. Oh, jadi berubahnya atau bergesernya bebatuannya ada di sini itu terjadi secara alami, Pak ya. Karena tahun 80-an ke belakang ini masih banyak pohon besar di sini. Oh, sebagian sudah tumbang ditebang, ya. ya. Oh, tumbang dengan sendirinya pastinya, Pak ya. Ditebang. Oh, ditebang. Ya, pernah Oh, ditebang. pernah ditebang juga. Oke. Oke, kita lanjut ke lokasi yang kedua. Jadi untuk pinggirannya ya, kita coba eksplorasi, benar-benar eksplorasi daerah di sini. Jadi ini pinggirannya seperti ini. Oke, untuk lokasi yang kedua apa ini, Pak? Ini yang disebut balai atau balai musyawarah ya, tempat musyawarah. Di sana ada batu dolmen, itu bisa difungsikan untuk duduk ketuanya ataupun untuk menaruh sajian. Batu dolmen itu yang datar itu. Yang datar itu ya? Ya. Itu masuknya. Oke, kita coba masuk ke ini ruang musyawarah. Batu dolmennya. Dan Kita di sini batu yang seperti itu cuman ini satu-satunya. jenis batunya, Pak? Jenis bukan jenis, bentuk batunya. Oh, bentuk batunya. Bentuk batunya Ini cuman satu-satunya satu-satunya. yang bulat seperti ini cuman Ya, satu ini aja ya. satu ini. Oke, kita coba lebih lagi. Oke, memang ini lokasi area ini berbentuk 4 persegi panjang, Pak ya. Iya. Ada berapa? Ada dua pintu masuk Dua ya? pintu. Ada 2 pintu masuk ya? Ada 2 pintunya. Jadi 1 pintu masuk, 1 pintu keluar mungkin. Ada kemungkinan ini pintu masuk ketua ataupun Sesepuh ya. Sesepuh. Kalau di sana itu yang lainnya. Oke, siap. Di belakang sana ada batu musik. Oke, kita coba ke Ini yang disebut batu musik. Karena batuan di sini itu semuanya mengandung kadar besi atau batuan andesit. Iya. Nah, makanya ini disebut batu musik. Pertama emang suaranya lebih nyaring. Terus membentuk nada. Oh, iya, serius. Sebelah sana, Pak. Ini lebih. Kalau mungkin batu lainnya juga seperti ini, Pak. Bisa dicoba, Pak? Enggak semua. Enggak semua, coba Cuman ini. berapa Yang ini. ini. Yang ini enggak. Nih. Oh iya Ini ya. enggak ada nyaringnya. Iya, serius. Yang ada cuman yang ini sama yang itu. Oh Yang iya. ini ada. Ini juga ada nyaring. Cuman kan kalau dulu pakai benda keras juga ada bahan pemukulnya. Ada bahan pemukulnya ya. Cuman sekarang kalau kita pukul pakai benda keras lagi, takutnya para pengunjung malah Ya, kerusakan. benar sekali. Makanya di sini ada tulisan larangan ya. Ya. Dilarang memukul semua batu yang ada di area situs Megalodon. Dilarang memukul ini Pakai benda keras. pakai benda keras. Kalau Ya. pakai tangan? Pakai tangan boleh aja. Oh, boleh aja. Oke, siap. Oke. Jadi hanya 2 batu ini ya? Ya, dua batu ini. Ada namanya enggak, Pak? 2 batu ini, Pak? Lebih dikenalnya batu gamelan aja. Untuk per itemnya enggak ada ya? Nggak ada. Oke. Jadi ada 2 ini.
Yang Kalau kita satukan sih membentuk nada daminatilada. maksudnya Pak? Nadanya kalau Hah? kita pukul itu konotasi nadanya itu daminatilada. Udami? Natilada itu lebih cenderung ke konsonansi musik Sunda. Oh, musik Sunda. Oke, siap. Jadi bukan do re mi fa sol la si do ya. Oke, oke, beda ya. Oke, siap. Nah ini sebutnya Gunung Masigit. Oke, coba lihat dari depan saya Pak ya. Ini kita mohon maaf Pak. Ini saya ya karena dari jauh juga. Ini arahnya mana Pak? Kalau sana Sana barat. barat ya, Selatan. selatan, Barat. timur ya, sana ya. Timur sana. Timur sana ya. Oke, timur. Oke, jadi di sebelah barat itu ada Gunung Masigit. Gunung Masigit. Jadi tuh Gunung Masigit ini nih di sini. Kecil ini Pak ya. Iya. Ini. Jadi seluruh area ini aja atau yang di depan itu? Yang dikasih ikatan itu tali aja yang disebut Gunung Oh, yang Masigit. di ada pembatasnya itu Iya, Pak ada ya. pembatasnya. Gunung Masigit. Ada artinya nggak Pak ini Gunung Kalau Masigit? artinya sebetulnya di tahapan pertama ini untuk fondasi kehidupan manusia itu hanya dua. Satu sama Sang Pencipta yang digambarkan dengan Gunung Masigit. Kedua sosial yang digambarkan dengan balik musyawarah dan batu musik, bahwa fungsi manusia itu menyelaraskan nada-nada yang sumbang ataupun kerjasama dengan sesama. Oke, jadi hubungan horizontal sama vertikal ya. Oke, siap. Di teras pertama itu. Jadi yang vertikal disimbolkan oleh Gunung Masigit ini, yang horizontalnya musyawarah sama batu musik. Batu musyawarah sama batu musiknya. Oke, siap. Oke, kita lanjut Pak. Menuju ke teras kedua. Oh, boleh ya dilewatin ini Pak ya. Ini tangga dulu Pak. Jadi naik ke teras kedua itu dulunya lewat sini. Oh, ini cuman sekarang dilarang Pak ya? Iya. Jadi ini posisi batuannya udah rentan jatuh, takut juga. Jadi lebih ke keselamatan pengunjung ya. Jadi bukan karena apa-apa sih. Jadi memang dibatasin karena untuk keselamatan para pengunjung sendiri. Jadi ini tangga ke teras kedua ini sebenarnya ini ya Pak ya. Ini gerbangnya ya. Ada 5 pasang batu berdiri. 5 pasang ya. 5 pasang ini 2, 1, 3, 4, 5. Terus ini 2 ya. 2, 3, 4 sama yang 2. 3, 4 yang ujung ya, yang kelima ya. Oke, siap. Lewatnya lewat samping. Oke, siap Pak. Ini saya bau dupa ini Pak, memang dipasang dupa di sini. Iya. Karena kan untuk kesini itu ada yang apa namanya secara ritual, namun ada yang emang untuk wisata aja. Gitu. Oh, bukan hanya untuk wisata aja ya? Iya. Para pelaku ritual juga sering kesini ya? Apalagi kalau malam. Kalau malam? Kalau malam itu banyakannya yang religi. Oh, yang religi. Jadi ini dibukanya 24 jam ya lokasi ini ya? Oke, siap. Oh iya, untuk di pintu masuk sendiri tadi Pak ya, itu kita ngisi ke buku tamu ya Pak ya? Iya. Buku tamu. Nah itu saya nggak melihat adanya loket tiket gitu. Itu termasuk loket tiket di sana. Oh, di situ termasuk loket tiket. Oke. Berapa Pak tiketnya untuk masuk ke area sini? 5.000 per orang. Itu untuk wisatawan lokal semua? Sama semua. Oh, lokal internasional sama aja? Sama. Untuk pengunjung internasional pernah ada nggak yang kesini? Hampir tiap hari, tiap minggu pun ada. Dari luar negeri. Dari luar negeri? Iya. Oke, siap. Banyak ya yang kesini? Masa pandemi udah jarang. Ini baru dibuka lagi kapan? Apa memang nggak pernah ditutup? Pernah ditutup sih. Waktu pandemi kemarin ya? Pandemi kemarin ditutup.
Oke, siap siap. Oke, kita lanjut ke teras yang kedua ya Pak ya. Jadi kondisi teras yang kedua ini dari bambu ya, dari bambu. Pegangannya juga dari bambu. Ya. Ini teras keduanya. Oke, yang pertama kali kita lihat setelah menyusuri teras kedua ini apa? Di sini yang disebut mahkota dunia. Mahkota Dunia. dunia. Oh, ini kita melihat ada tumpukan batu-batu ini ya. Ini batuan yang berbaris itu sebenarnya lebih cenderung ke sekat-sekat ruangan-ruangan di semua area. Oh, jadi sekat-sekat ruangannya itu Ya, berbentuk batu-batu ini ya? ya batu-batuan Yang berdiri ya? Ya. Kalau yang di bawah tadi itu kita di teras pertama ya, Ya. kita langsung ketemu pohon kantil. Ini di teras kemenyan kedua ini. kita Pohon kemenyan ya. Oh, pohon kemenyan ini. Oh, ada 2 atau 1? Ini 2 pohon, yang sebelah sananya kemenyan ya, yang sebelah sini hamirung. 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 Oh, 2 pohon yang bergantian ini. Bergantian. Satu gugur, yang satu udah tuh daunnya. Jadi musim gugurnya bergantian. Musim gugurnya bergantian. Jadi tetap rindang terus Pak ya? Rindang. Oh, oke. Yang satunya itu pohon kemenyan, satunya Hamirung. hamirung. Oke, siap. Nah, lokasi apa aja yang bisa kita temui di sini Pak? Di teras 2 ini ada batu kursi, batu lumbung, sama batu tapak kaki ya. Oke, ini batu kursi. Batu kursi ya. Duduk sini. Yang batu kursinya mana Pak? Ya ini. Oh ini Batu yang kursi, diduduk ini. Ini pegangannya. Jadi lebih mirip singgasana ya? Ya. Kan kalau istilah singgasana nanti di teras 5. Oh ini. Nah, ini lebih cenderung ke batu kursi, tempat rapat atau apa gitu. Karena posisi yang 2 ini, yang 4 ini kalau misalkan ini tempat duduknya juga ya, ini ya. Ini. Jadi kalau kita lihat dari arah sini, nah ini batu kursinya buat pemimpin upacaranya atau pemimpin musyawarahnya. Nah yang batu-batu lainnya yang di depan itu peserta dari ritualnya ya. Oke, kita lanjut yang kedua Pak. Nah, ini ada batu lumbung. Ini istilahnya disebut batu lumbung. Ini batu lumbung ya. Oke. Terus ada batu tapak kaki kanan. Ini alas kaki harap dilepas. Ya. Boleh masuk ke dalam Pak? Boleh, cuman harus dibuka alas kaki karena kita fungsikan biar bersih aja tempat duduk-duduk. Oke. Jadi ini lokasi apa Pak sebenarnya Pak? Kalau istilah orang tua ini namanya mahkota dunia. Mahkota dunia. Karena disebut mahkota dunia, pertama ke teras 1 ke bawah bisa kelihatan, ke atas bisa kelihatan gitu. Oke, jadi ke bawah kelihatan, ke atas kelihatan. Oke. Untuk batu lumbungnya sendiri ini ada maknanya enggak? Sebetulnya yang kalau makna daripada batu lumbung di teras 2 ini, karena yang dinamakan ini mahkota dunia, bahwa mahkota dunia itu ada 2. Satu berkaitan materi yang digambarkan dengan lumbung. Tempat menyimpan padi ya. Yang kedua kursi, dalam artian tahta atau kedudukan. Oke.
Wanitanya mana, Pak? Di sana ada tapak kaki sebelah kanan. Oke, siap. Tapak kaki. Ini kalau saya lihat ada beberapa bebatuan yang membentuk cekungan seperti ini. Ini. Itu berarti yang tapak kaki itu seperti itu, Pak? Ya, ini cekungan. Oke. Jadi ini di sisi timur ya? Ya. Di sisi Posisi timur. batuannya udah jatuh, makanya udah miring. Oh, oke. Ini kaki sebelah kanan, ini ibu jarinya. Oh, oke. Kita lihat Pak, posisinya. Maaf, badan saya gemuk, jadi susah posisinya. Oh, ini. Nah, kalau berkaitan dengan pepatah orang tua yang namanya mahkota dunia itu, carilah kedudukan, carilah harta menggunakan jalan yang benar ataupun menggunakan kaki kanan. Oh iya, ini kaki kanan ya, Pak ya? Ya. Ini coba ditunjukin jari-jarinya, Pak. Ini ibu jarinya, Ha-ha. sini 1, 2, 3, 4, di sini 5. Oh, ada ibu jarinya ya. Ya. Di kanan ya? Kanan. Kanan. Lihat kanan. Oh iya, kalau posisinya gini, oh kanan bener. Iya. Makanya dibilang ibu jari kanan ya. Iya. Kalau jari kiri, Jadi kalau ibu jarinya pakai kaki gini. oh oke. Nah, Oke. kalau kiri otomatis sebelah sini itu kan. Oke, kanan Jari. kaki kanan Iya. ya. Oh, makanya Kaki disebut ibu jari kanan. Ini sudah sejak dari dulu posisinya miring gini atau baru-baru aja? Udah dari dulu sih, Mbak. Dari dulu. Iya. Oh, posisinya miring gini. Karena dari dulu belum ada perubahan untuk di sini. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke lokasi yang berikutnya. Oke, kita ke teras 3. Jadi untuk setiap harinya banyak pengunjung seperti ini, Pak ya. Sampai berapa perkiraan untuk kunjungan per harinya? Per hari biasa paling 100 orang. 100 Kalau orang. hari weekend ya nyampe 200-300 orang. Pernah nggak sampai ribuan gitu? Pernah, Pak, sebelum pandemi itu kalau hari weekend itu nyampe 1000, 2000. Oke, siap. Oke, monggo lanjut, Pak. Ini teras 3 ya? Ini masuk ke teras 3 ya. Oke. Ini ada istilah relief kujang ya. Oh Ini iya. bentuk pusaka kujang, ini pegangannya, ini senjatanya yang runcing ke atas. Iya. Jadi perlu diketahui kujang itu senjata Prabu Siliwangi ya. Prabu Siliwangi ya. Jadi khas Sunda ya. Di kujang. Oke, siap. Relief kujang. Kalau ini, Pak, relief apa, Pak? Itu kalau disatukan dengan yang lain bisa membentuk satu pagon atau huruf. Karena di batu yang lain pun masih banyak. Oke, siap. Huruf ya. Untuk pemandangan di sekitar sini, Pak, yang kalau misalkan nggak berkabut, kalau misalkan bening, itu apa aja yang bisa dilihat dari atas ini? Pertama kita lebih jelas, bisa jelas melihat Gunung Gede Pangrango ya. Di sisi Di sebelah utara. utara ya, Ya, sebelah utara. Gunung Gede Pangrango ya. Terus selain itu? Nah, itu paling kita menjemput sunset sunrise. Oh, itu aja ya. Iya. Jadi yang paling ikonik itu yang Ikonik paling ke arah Gede. Gunung Gede aja. Oke, siap. Sini ada tapak maung kan? Oke, siap. Ini di teras 3 ya. Masih teras 3. Ini ada Tapak maung. tapak maung ya. Posisi kaki maungnya gitu. Oke. Kaki Kaki maung. kanan. Iya, Kanan ya. kanan. Kanan juga ya. Oke, ini kita ada di teras 3. Oke, siap. Ini yang 2 lebih banyak digunakan untuk meditasi atau acara spiritual. Tengah sini sementara sana. Oh, yang untuk nama lokasinya, Pak? Bisa dikatakan pusar sih. Pusar ya? Posisinya ada di teras 3 dan memang ada di tengah. Tengah. Oke. Iya, di tengah ya.
Oke, kita lanjut Pak. Ada 2 ya berarti ya? Ada 2. Ini pintu masuk ke teras 4. Oh, pintu masuk ke teras 4. Oke. Ini pintu masuk ke teras 4. Tuh. Jadi lomba ini diapain, Mayan? Di scanning Mbak, bener kan aku ada 4 dulu Mbak. Oh, lomba dulu ya. Oke, siap. Kita ke teras yang keempat. Oke. Ini apa aja yang bisa kita lihat di teras 4? Teras 4 ini kebetulan tempat yang cuma paling sedikit ya dari batuan yang kelihatan. Oke Cuma ya. ini aja, kesananya nggak ada batuan. Oh iya ya, Nah, di fungsinya, teras 4 ya. Ya, Ntar, ini disebut batu kanuragaan. Ini disebut batu kanuragaan. Kenapa dikasih pengaman? Ya. Karena dulunya ini jadi batu gendong atau batu angkat. Maksudnya gimana Pak? Jadi disebut batu kanuragaan ini secara kepercayaan masyarakat dulu ini suka diangkat. Makanya kita amanin biar nggak pada diangkat karena takutnya rusak. Oke. Ini dari dulu juga sudah retak seperti ini Sudah. atau gimana? Dari awal memang sudah retak ini ya? Ya, makanya kalau misalkan ini masih diangkat, kita takutnya ini yang retak malah hancur. Oke. Berarti ini batu nggak terlalu dalam nempel ke tanah ya Pak ya? Justru ini cuma nempel. Ini kalau digoyang nggak Oke. terkubur. Nggak terkubur ya, cuma Ya, nempel aja di atas nempel. tanah ya. Oke. Jadi ini lokasi teras yang keempat itu satu-satunya lokasi yang bebatuannya paling sedikit. Sedikit Gitu. ya. Karena fungsinya kalau ini lebih cenderung ke kanuragaan bentuk olahraga lah. Ini. Silat, tari di sini. Oke, siap. Sebagai latar Pentas ya. Pentas. Nah, jadi Kalau lebih. ini uji badannya justru pakai batu ini. Oke, siap. Nah, kalau yang di teras yang di bawah tadi itu pohon apa Pak? Pohon kemenyan. Kalau yang ini? Kalau ini nama di sini itu menee atau sejenis albasia sih. Albasia ya. Ini. Oke. Oke. Dan yang terakhir